Seringkali timbul pertanyaan, apakah investasi itu hanya di saham? Jawabnya tidak begitu. Jadi, tergantung dari masing-masing orang ya. Mereka punya mindsetnya, punya goalsnya yang bisa berbeda-beda terkait investasi. Ada yang suka beli reksadana, ada yang suka ke deposito, ada yang lebih suka beli emas, ada yang suka lebih beli properti, begitu ya, atau beli apalagi kita bilang SBN, ORI dan sebagainya. Itu pilihan-pilihan yang bisa Anda pilih begitu. Atau biasa kita bilang dengan istilah balancing aset. Aduh, bentar ya, ini kok jelek. Kita iris dulu. Balancing aset. Ya. Kalau di bursa sendiri ya, kita itu kan mengenal beberapa kondisi gitu ya. Biasanya ada di saham ya, bursa atau IHSG gitu ya. Kalau kumpulan-kumpulannya kan ada IHSG ya. IHSG ini indeks habu indeks nah, IHSG, indeks saham gabungan ini kumpulan saham-saham, dia bisa pergerakannya itu stagnan ya, normal gitu-gitu aja. Dia juga bisa bullish ya. Jadi kalau ada saham bursa lagi bullish nih. Nah, IHSG lagi bullish atau naik, ngebull gitu ya, lagi naik. Yang ketiga ada bearish. Jadi teman-teman udah mulai familiar ya. Kalau ada orang bilang, wah lagi bullish nih, wah lagi bearish nih. Gak usah bingung-bingung. Bearish itu turun trennya. Saya kasih ilustrasi, misalkan ada Bapak Michael. Bapak Michael, ada dana nganggur 1 miliar. Dia bingung nih, kalau bursa saham lagi bullish, lagi naik trennya, dia harus masuk dana berapa? Dana berapa besar untuk ke saham, atau dia lebih baik alihkan ke fixed income, ke reksadana misalnya, ya kan? Dana nganggur 1 miliar ini, dia mau komposisi kemana nih? Apakah ke saham, apakah ke, ya kan? Pilihannya bisa macam-macam. Saham atau deposito, ya, atau mau ke reksadana, emas, ya, reksadana. Reksadana juga ada macam-macam ya. Reksadana, atau dia mau beli obligasi, ya kan, macam-macam. Tapi ya, Pak Michael ini memang lebih suka namanya saham. Dia lebih cinta dengan saham karena gampang ya. Beli dijual plus satu plus dua, uang udah masuk gitu ya. Jadi tidak sesusah kalau kita beli tanah, mau dijual, bisa jual murah, pasti banyak orang yang beli. Tapi kalau kita jual di harga atas sedikit, nggak semua orang mau beli, begitu ya. Dia lebih memilih untuk di saham. Kalau seandainya kondisi bursa atau IHSG itu lagi stagnan, ya, dalam keadaan, kok nggak bisa sebentar, nah, stagnan. Apa yang dilakukan oleh Pak Michael ini? Dia pegang cash itu ya, hanya 10% dari yang 1 miliar tadi ya. Artinya 100 juta. Ini mungkin dia masukin di tabungan. Oke. Fixed income. Fixed income ini bisa deposito, bisa reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap ya, bisa di situ.
atau mau obligasi juga bisa ya. 20%. Artinya 200 juta ya, dari 1M ya. Lalu ketiga, karena dia cinta saham tadi saya bilang, dia masuk 70% untuk dana saham. 700 juta. Jadi ini alokasi dananya dia ya. Nanti 700 juta ini mau dia investasi, mau dia trading, itu terserah. Nanti komposisinya berapa. Tapi dia dananya segini nih. Dari 1M dana nganggur dia itu, dia masukin begini nih komposisinya. Ini sebagai gambaran ya. Teman-teman boleh boleh apa kita bilang, boleh tiru, boleh tidak. Lalu ketika market lagi bullish, ya at least IHSG naik, IHSG naiknya itu kisaran 15% ke atas lah, kita bilang bullish misalkan gitu ya. Dia komposisinya bagaimana? Nah, ini cash dia pegang 15% atau 150 juta. Fixed income-nya dia 400 juta, lebih besar ya. Sorry, jangan kasih ini fixed income. Fixed income-nya berarti 40% ya. Maaf agak susah alatnya. Ya, 40%. Berarti 400 juta. Sahamnya berapa dia masuk ketika market lagi bullish? Dia cuma masuk 45% atau 450 juta. Benar ya, jumlahnya 1M semua nih. 100 tambah 200, 300 tambah 700, 1M ya. Total 1M. Ini 1M juga. Ketika market bearish, semoga jelas ya tulisan kanan saya. Oke, bearish. Itu IHSG taruhlah turun di atas 15%. Oh sorry, ini kalau turun harusnya begini ya kodenya. Bisa minus sampai 20%, 30% bisa ya. Ini minusnya lebih dari 15%. Ya, itu bearish. Di sini komposisi yang digunakan Pak Michael, cashnya itu hanya 5% atau 50 juta ya. Dari 1M ya. Lalu fixed income-nya dia 5% juga atau 50 juta doang. Sedangkan untuk sahamnya dia 90% atau 900 juta. Ya, ini total semua juga 1M. Nah, fixed income tadi itu kita bisa berupa, ini saya tulis di sini biar teman-teman lupa ya. Fixed income. Tadi saya sebutkan bisa berupa deposito, bisa reksadana, ya mau reksadana pendapatan tetap atau pasar uang ya bisa saja, atau obligasi silakan ya, ORI SBN silakan, ORI lah ya, ini boleh. Kita perhatikan bahwa waduh, ketika bearish ya, ketika IHSG melemah
di atas 15% minusnya, misalkan minus 20%, 30%, 40%, 50%, misalkan standar seperti itu ya, itu kok dia malah masuknya besar di saham ya Pak? Ya kan? Itu pertanyaan yang ini. Begitu marketnya bearish malah dia makin besar tuh komposisi di saham. 900 juta dia masuk. Ingat ya, bahwa ketika banyak orang panik, ketika misalkan COVID-19 kemarin, ketika orang panik mereka pada jual sahamnya, begitu ya. Tapi ada orang-orang juga yang melakukan pembelian karena mereka menganggap itu sebagai opportunity, sebagai kesempatan ketika market lagi bearish. Cuman, nah ini harus disertai dengan strategi yang tepat, dengan pilihan-pilihan saham yang baik juga gitu. Jadi saya sempat terangkan mengenai saham BBRI ya di awal-awal, di sesi awal. Itu kenapa? Ketika dia drop gitu ya 118% ya, kita tetap melakukan pembelian loh. Ketika orang khawatir, waduh bisa-bisa BBRI ke 1.700, wah kalau saya mah BBRI ke 1.700 saya malah nambah kita serok begitu. Karena kita tahu fundamental BBRI itu bagus, saham Bank BRI begitu. Jadi ketika market bearish, kita bisa sebagai investor ya, ini mindsetnya investor nih, kita bisa melakukan pembelian lebih banyak. Kita alokasi dana saham 1M tadi, dana nganggur 1M kita 900 juta untuk saham. Beda ketika market lagi bullish kita cuma 450 juta yang kita alokasikan untuk saham. Karena kita melihat bahwa banyak saham-saham yang terdiskon. Kalau di Maret 2020 ya, ketika eh, COVID-19 lagi hangat-hangatnya, hot-hotnya, harga saham semua turun, drop. Nah, itu kita bisa lakukan pembelian, tapi bertahap, tetap dengan strategi cicil buy. Ya, kita tidak langsung asal wah lagi koreksi langsung kita bam kita beli, enggak. Karena kalau begitu kita kita tidak akan pernah tahu sampai sejauh mana saham itu akan turun, terkoreksi, ya kan? Misalkan saham BBRI ketika dia di level 2100 kita juga nggak akan tahu apakah mungkin dia turun ke 1.700 atau 1.500. Nah, untuk itulah dengan dana yang ada yang kita makin besar itu, kita siapkan step-stepnya. Cicil banyak di level-level berapa aja, lebih besar range-nya. Karena saham BBR itu kalau saya tidak salah dari 4.700 ya, dia turun gitu ya 4.000, 4.000 ke 3.500, 3.500 ke 3.000, 3.000 ke 2.500. Di 2.500 itu orang-orang sudah pada keringat dingin tuh. Kalau yang nggak kuat mentalnya, kalau dia tidak percaya sama analisa fundamentalnya, ketika dia turun ke 2.100-an, wow, udah pada yang jual gitu. Tapi kita tetap karena kita sudah melakukan cicil by step-nya itu masing-masing udah range lebar begitu. Kita masih punya buffer fund ya untuk melakukan serok begitu. Dan ketika BBRI sekarang di level 4 ribuan kembali lagi, walaupun belum sampai 4.700 ya. Nah, di situ kita sudah uh, istilahnya cuan ya. Memang cuan kita. Karena apa? Karena kita sudah melakukan pembelian averaging down begitu.